Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan telah menembak jatuh rudal Iskander pada pertempuran pasukan Ukraina di kota pesisir Odessa di Laut Hitam. Pihak Rusia menyebut jika rudal milik militernya telah menghancurkan peluncur rudal anti kapal Harpoon AS pada Selasa 12 Juli yang lalu. Pengumuman serangan rudal ini disampaikan dalam pengarahan harian diberikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang perkembangan perang melalui juru bicaranya Jenderal Igor Konashenkov. Pada saat jumpa pers terkait lebih rinci mengenai hantaman rudal tersebut, Jenderal Konashenkov tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pasangan ini. Tetapi, jika melihat serangan terjadi jelas bahwa upaya militer Rusia difokuskan pada wilayah selatan dan timur Ukraina dalam beberapa waktu terakhir. Serangan itu juga menargetkan kekuatan senjata Ukraina yang dikirim dari pihak asing atas nama kemanusiaan. Akan tetapi, mereka tidak sabar jika pengiriman bantuan senjata semakin memperpanjang peperangan dan penderitaan rakyat Ukraina. Sebelumnya Rusia telah berulang kali mengancam menargetkan senjata barat yang dikirim oleh negara-negara anggota dan Amerika Serikat ke pasokan Ukraina. Bahkan militer Rusia telah mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan banyak dari senjata kiriman barat dan AS sebelum sampai di tangan tentara Ukraina. Rudal tersebut untuk membantu memecahkan blokade angkatan laut Rusia yang tak henti melakukan serangan. Sebelumnya, langkah baru AS telah membuat marah Rusia. Pentagon mengumumkan pengiriman 2 sistem rudal permukaan ke udara NAMARS dan radar artileri tambahan ke Ukraina. Dan tidak hanya itu, kesepakatan yang mencakup hingga 150.000 peluru artileri 155 mm membuat Rusia berang. Ini adalah pengiriman senjata AS terbaru ke Ukraina, di mana Amerika Serikat telah mengirimkan pengiriman senjata ke Kiev sebelum dan sesudah pecahnya perang pada 24 Februari 2022. Dan pengiriman besar yang diumumkan oleh Washington datang setelah pernyataan Presiden AS Joe Biden yang mengumumkan garis besar paket bantuan militer baru yang berjumlah sekitar 820 juta dolar Amerika Serikat selama KTT NATO di Madrid. Sebuah sumber di Ukraina, Gubernur wilayah Mykolaiv di Ukraina Selatan, Vitaly Kim mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah mengubah fungsi beberapa pertahanan dana S-200 mereka. Perubahan tersebut terkait baterai dan sekarang digunakan sebagai senjata serang, sejenis sistem rudal permukaan ke permukaan. Kim membuat pernyataan ini di saluran Telegram dan akun Twitternya. Dilansir dari laman Bulgaria Military, setiap rudal dari sistem pertahanan udara memiliki panduan GPS. Kim mengatakan dalam pidato videonya bahwa militer Rusia sejauh ini telah melakukan selusin serangan rudal berbasis darat menggunakan S-300. Tetapi terlepas dari paduan GPS, rudal tersebut tetap tidak akurat. Tanpa merinci apakah semua 12 rudal telah gagal atau berperan sebagai target. Kim mengatakan dalam pidato videonya bahwa militer Rusia sejauh ini telah melakukan selusin serangan rudal berbasis darat menggunakan S-300. Tetapi terlepas dari paduan GPS, rudal tersebut tetap tidak akurat. Tanpa merinci apakah semua 12 rudal telah gagal atau beberapa persentase dari mereka. Menurut para ahli barat, alasannya adalah menipisnya stok rudal jelajah Rusia yang digunakan oleh pesawat tempur, pebom, dan kapal. Alasan lain adalah sanksi ekonomi barat terhadap Rusia yang mempengaruhi kecepatan dan jumlah produksi rudal baru karena kurangnya komponen dan chip. Di timur, bagaimanapun mereka mengklaim bahwa alasan untuk keputusan seperti itu adalah bagian dari ideologi perang Rusia, yaitu Rusia telah menguji atau terus menguji berbagai kemampuan S-300, memperkuat klaimnya dengan fakta bahwa S-300 di Suriah juga telah diuji beberapa kali dalam fungsi serupa. Beberapa ahli menyarankan kemungkinan ketiga jika target muncul yang berada di luar jangkauan artileri standar dan baterai bertambahan udara S-300 berada dalam jangkauan, mungkin masuk akal untuk menyerangnya dengan cara ini daripada membutuhkan roket pemogokan sayap yang jauh lebih mahal. Berita, hanya S-300 dapat digunakan sebagai sistem rudal permukaan ke permukaan, seharusnya tidak mengejutkan publik karena penembakan serupa dengan S-300 telah dilakukan di masa lalu.